الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل الإسلام وأفهمنا بشريعة الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المهجة البيضاء بيدها كنهارها لا ينزع عنها إلا هاضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال زل شأنه في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini di Sayyidul Ayyam, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak ada satupun kehidupan kita di dunia ini yang luput dari yang namanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah libur sekalipun terhadap diri kita. Maka ada dua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, kita tidak memandang apa saja nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang berada di atas kita. Maka dengan cara itulah kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat-umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan rasa keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Dengan senantiasa selalu mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala apa yang Allah larang untuk kita. Dikarenakan ketakwaan itulah menjadi sebuah bekal yang terbaik untuk menghadapnya
ketika nanti di padang mahsyar, ketika manusia akan dikumpulkan dan dihisab amal perbuatannya selama di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini ada dua kemuliaan. Kemuliaan pertama pada hari ini adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Induk hari adalah hari Jumat. Maka kemuliaan yang kita dapatkan hari ini adalah kemuliaan hari Jumat. Dan yang kedua yang mulia di hari ini adalah pada hari Jumat ini bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Maka tanggal 10 Muharram disebut sebagai Yaumul Ashura, hari ke-10 pada bulan Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dinamakan bulan Muharram karena pada bulan ini perperangan atau jihad diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jika saja hukum awal jihad disyariatkan, maka khusus bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Diharamkan pula menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa pada bulan ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang bisa kita petik bersama pada bulan Muharram ini, di antaranya yang pertama, bulan Muharram adalah bulan haram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan haram di dalam agama Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyimu fala tuzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surah At-Taubah ayat 36. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah tadi. Ini adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Muharram yang kedua adalah bulan ini disebut sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salatin ba'da salatil fardha salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada Syahrullah atau bulan Allah Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat fardu wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Kalau kita menyamakan hampir sama derajatnya bulan Muharram ini dengan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan lebih tinggi derajatnya dikarenakan pada bulan itu terdapat sebuah puasa yang sangat agung, yaitu puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga adalah di dalam bulan Muharram
ada waktu puasa yang dinamakan sebagai puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Kemuliaan ketiga di bulan ini disunnahkan kita untuk melaksanakan puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Bahkan puasa Tasu'ah dan Asyura serta puasa sunnah lainnya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, nilainya menjadi puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamul Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa Asyura di dalam sabdanya. Su'ila an saumi yaumil Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, ia dapat menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan di bulan Muharram ini sangatlah banyak. Maka di antara banyaknya keutamaan yang terdapat di dalam bulan Muharram ini adalah kita dapat menjalankan sebuah ibadah puasa yang kemuliaannya hampir sama dengan kemuliaan puasa Ramadan. Maka puasa tadi disebut sebagai puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Puasa Tasu'ah dan puasa Asyura ini adalah puasa pada tanggal 9 Muharram dan pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sejarah agama Islam, orang hanya mengenang kemuliaannya saja. Pada tanggal 10 Muharram kita hanya melihat kemuliaannya saja. Maka begitu banyak orang yang tidak tahu apa kejadian pada tanggal 10 Muharram tadi. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1441 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, maka kepemerintahan Islam diberikan kepada khalifah. Maka kita di dalam Islam meyakini ada 4 khalifah yang disebut sebagai Khilafatul Rasyidin. Maka ketika masa Khilafatul Rasyidin telah selesai sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka pada saat itu dibaiatlah anak daripada Sayyidina Ali bernama Hasan. Maka Hasan sempat memimpin khilafah selama 6 bulan lamanya. Maka pada saat itu kepemimpinan diminta oleh Bani Umayyah. Maka kepemimpinan Islam diberikan kepada Muawiyah bin Sufyan. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ia membawa pasukan berkuda hanya 32 saja, yang berjalan kaki 40 orang, 70 orang yang terdiri dari orang tua, anak-anak dan perempuan, dan yang mengeroyok 72 pasukan tadi 40.000 pasukan. Maka 72 pasukan tadi dipimpin oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mengapa kita menyebutnya Sayyidina? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan, Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Hasan dan Husain
sayyidas sababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin anak-anak muda ketika nanti di surga. Jikalau ada anak-anak muda yang mati dalam keadaan syahid, maka nanti ketika di surga yang akan memimpin mereka adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Hasan dibunuh dengan diracun. Maka datanglah Husain membawa pasukan 72 pasukan ke Kufah untuk mengambil kekuasaan tersebut. Maka sebenarnya Yazid bin Abi Sufyan tidak terlalu takut jabatannya diambil oleh Sayyidina Al-Husain. Tetapi pada saat itu Ubaidillah bin Ziyad yang sebagai gubernur Kufah takut kekuasaannya akan diambil apabila Yazid bin Abi Sufyan turun dari kekhilafaan. Maka ketika kekuasaan itu takut hilang daripada dirinya, dia kerahkan 40.000 pasukan yang akan siap membantai pasukan Sayyidina Al-Husain. Dia menurunkan panglima-panglima perang yang sangat-sangat gerilya pada perperangan. Dia menurunkan panglima perang yang bernama Syamr bin Jausan, Umar bin Sa'ad, Zawrah bin Sinan. Maka mereka memerangi pasukan Husain bin Ali. Maka kalau kita berpikir 72 orang dibantai dengan pasukan 40.000, maka pasukan Sayyidina Al-Husain kalah total. Maka pada saat itu mereka penggal kepala Sayyidina Al-Husain. Mereka giring kepala Sayyidina Al-Husain keliling negeri. Mereka tunjukkan bahwasanya kamilah yang berkuasa. Tidak ada satupun yang sanggup melampau kekuasaan kami. Maka Yazid dihadiahkan oleh Ubaidillah dengan kepala Sayyidina Al-Husain. Maka kepala Sayyidina Al-Husain tadi mereka cucuk-cucukkan tombak kecil ke dalam mulut Sayyidina Al-Husain. Maka sahabat Nabi SAW yang hadir pada saat itu menangis seketika. Bibir yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW, mereka tusuk-tusukkan kayu kecil ke dalam bibir tadi. Menangis mereka. Maka kita mengambil kesimpulan bahwa dikarenakan kekuasaan semuanya akan lupa terhadap apa yang mereka tanggung jawabkan. Mereka memegang sebuah amanah yang sangat besar sebagai khalifah, tetapi cucu daripada Rasulullah SAW mereka bunuh. Sayyidina Al-Hasan mereka racun, dan Sayyidina Al-Husain mereka penggal kepalanya. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidina Al-Husain memiliki anak namanya Ali. Ali karena beliau sering beribadah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan Ali ini sampai 1000 kali sujud di hadapan Allah. Dan beliau digelar menjadi Ali As-Sajjad. Dikarenakan dia banyak berzikir, dia dianugerahi gelar Ali Zainal Abidin. Maka Ali Zainal Abidin memiliki anak bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir memiliki anak Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq memiliki anak yang bernama Ali Al-Uraidi. Anak Ali Al-Uraidi bernama Muhammad. Muhammad punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Dan Isa memiliki anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir yang berarti orang yang berhijrah. Hijrah dari Baghdad ke Yaman. Dan dari Yaman itulah muncul cicit-cicit Rasulullah SAW.
Maka jikalau ada kita dengar pada zaman sekarang ini ada orang yang meragukan nasab-nasab para habaib, maka para habaib zaman sekarang ini semua mereka, sisilah mereka tertuju kepada kakak mereka yang bernama Ahmad Isa Al-Muhajir. Maka makamnya terdapat di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini ada dua kejadian. Yang pertama, Muharram ini adalah bulan yang mulia dengan disunnahkan kita melaksanakan ibadah puasa Tasu'ah dan puasa Asyurah. Dan yang kedua adalah kejadian atau sejarah kelam bagi kita bahwasanya cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain mati dibunuh oleh kekhilafaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kejadian atau sejarah yang terjadi pada bulan Muharram ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah ataupun mengambil intisari daripada sejarah yang terjadi di bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan nanti dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain serta mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanin wa syukrillahi ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانهى عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن البقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعمل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن والسوء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا عامة ومن مدينتنا هذه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.